Papers, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, masih semangat beraktivitas juga, baik yang work from home ataupun yang lagi di kantor ya. Semoga semuanya sehat selalu. Senang sekali saya Syahna Suhartono akan menemani kalian semua selama 1 jam ke depan dalam acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya informasikan dulu bahwa proses webinar hari ini sudah memenuhi dan menjalankan standar protokol kesehatan yang berlaku, baik untuk para narasumber dan juga kru yang bertugas, jadi dipastikan sudah aman. Jadi pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang seru dalam acara Sprite Lihat dengan Jernih yang mengangkat tema potensi cuan dari botol bekas pakai. Botol bekas pakai yang biasanya nih kita sering anggap kurang berguna dan mungkin bisa kita buang gitu ya. Pada kenyataannya ternyata memiliki nilai dan juga dapat menjadikan sesuatu hal yang luar biasa sehingga menghasilkan keuntungan atau cuan. Nah, Detikers, kemasan plastik bekas pakai atau pasca konsumsi apabila dipilah, dikumpulkan dan juga dikelola dengan baik dapat didaur ulang untuk menjadi benda yang memiliki nilai ekonomi. Nah, ini kan menarik sekali. Kemasan PET jernih menjadi bahan yang diandalkan oleh industri daur ulang termasuk juga sektor informal seperti pemulung yang menjadikan sampah sebagai sumber mata pencarian. Jadi berangkat dari hal inilah Coca-Cola Indonesia baru-baru ini mengumumkan bahwa Sprite telah mengubah desain kemasan ikoniknya yang berwarna hijau menjadi botol PET jernih. Nah, desain yang baru ini memungkinkan kemasan Sprite menjadi lebih gampang didaur ulang sehingga dapat membantu meningkatkan nilai kemasan bekas dan laju daur ulang kemasan di Indonesia. Nah, langsung aja untuk berdiskusi tentang potensi cuan botol bekas pakai, sudah bergabung bersama kita para narasumber hebat kita hari ini. Langsung aja kita sapa. Sudah ada di studio bersama saya. Selamat siang kepada Bapak Triyono Priyosusilo, selaku Director of Public Affairs, Communication and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat-sehat hari ini. Alhamdulillah sehat-sehat. Senang sekali, saya juga sudah kedatangan Mbak Fitriana Adisti selaku Senior Brand Manager PT Coca-Cola Indonesia. Halo Mbak Fitri. Halo, selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Baik. Baik. Dan kita juga sudah terhubung nih ya secara virtual hari ini bersama dengan Profesor Endri Damanhuri selaku Guru Besar Pengelolaan Udara dan Limbah Institut Teknologi Bandung. Selamat siang, Bu Profesor. Selamat siang semuanya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap berdiskusi bareng kita nih ya, Profesor. Insya Allah. Oke, kita juga sudah terhubung dengan Bapak Pris Polilengkong selaku Ketua Umum Ikatan Pemulung Indonesia atau IPI. Apa kabar, Pak? Ya, kabarnya baik, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yang terakhir juga kita akan berdiskusi dengan Mas Reza Hasfinanda, pendiri Plustik. Selamat siang, Mas Reza. Selamat siang semuanya. Halo. Nah, ini kayaknya udah seru banget, narasumbernya sudah lengkap semuanya, baik yang ada di studio dan juga yang sudah berhubung bersama kita di virtual. Pertama-tama saya langsung aja nih pengen tahu dari Profesor Endri terlebih dahulu ya, biar kita lebih jelas melihatnya sebenarnya bagaimana sih Prof kondisi dari industri daur ulang di Indonesia saat ini. Saya jawab nih Mbak ya. Ya, baik. Mungkin minta bantuan, ada slide yang saya sudah siapkan di slide pertama itu. Langsung aja. Ini sebetulnya data lama, tapi saya kira tidak banyak berubah. Data bagaimana penggunaan plastik di Indonesia itu tahun 2019 ya, sekitar 5,6 juta ton per tahun itu. Ya, itu kalau dibagi terhadap penduduk Indonesia. Jadi berarti ada 22 kg per penduduk per tahun menggunakan plastik. Ya, nanti kita kaitkan dengan penggunaan yang lain. Nah, yang menarik adalah bahwa kebutuhan plastik ini ya di Indonesia itu diselesaikan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah hampir sekitar 41% itu berasal dari bahan plastik dalam negeri, ya, dari virgin. Ya, ada pabrik di daerah Banten sana. Kemudian sekitar 29% dari kebutuhan plastik tahun 2019 ya, itu berasal dari import virgin plastik dari luar negeri karena di dalam negeri belum mencukupi, ya. Kemudian yang terkait dengan limbah, ya, bahwa 20%
di situ angkanya 19, sekian persen itu ya sekitar 20% kebutuhan plastik di dalam negeri itu berasal dari industri recycling di Indonesia. Apa artinya? Bahwa paling tidak efektivitas recycling di Indonesia itu dari sudut plastik itu sekitar 20%. Tetapi tetap dibutuhkan supply lain. Nah, di situ di sana disebutkan sekitar 10,6%. Indonesia mendatangkan scrap plastik dari luar negeri. Scrap itu artinya sebetulnya adalah plastik cacah yang sudah bersih. Terlepas dari yang masuk akhirnya macam-macam. Ya, itu kan kasusnya lain lagi ini ceritanya. Nah, ini gambaran tentang kebutuhan dan bagaimana memenuhi kebutuhan tentang plastik ini, karena plastik memang dibutuhkan di mana-mana. Nah, berikutnya kalau boleh ini di slide berikutnya ini. Kalau boleh ya, Mbak. Ya, jadi silakan, slide berikutnya itu menggambarkan bagaimana penggunaan plastik di beberapa negara ya. Jadi di situ Indonesia itu sekitar 20% di situ tertulis ya, karena itu data yang lama. Tetapi kita itu relatif rendah dibandingkan negara-negara misalnya Malaysia, Thailand, apalagi Jepang ya. Kita rendah. 20 kg per kapita per tahun. Sementara Malaysia itu 50 dan Thailand lebih tinggi. Tetapi jumlah totalnya itu yang bukan main. Sampai mencapai 5,32 juta ton per tahun keseluruhan. Jadi kita sebetulnya pengguna total yang banyak ya. Saingannya memang hanya Jepang. Ya, yang lain kan rendah di bawah 5. Jadi itu mungkin yang poin pertama yang saya ingin kemukakan, bahwa kita membutuhkan plastik dari mana-mana datangnya, dan kita adalah pengguna plastik dalam total yang cukup banyak. Ya, saya kira itu, Pak. Oke, Prof. Henry. Kemudian kita juga ingin tahu sebenarnya, Prof, seberapa besar sih sebenarnya kebutuhan plastik di Indonesia, dan jenisnya sebenarnya apa aja, Prof? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut. Nah ini kebetulan ada di slide berikutnya ini pertanyaannya, Mbak. Jadi jelas bahwa kebutuhan plastik itu tergantung dari industri pemakai plastik itu sendiri ya. Nah, di sana ada grafik yang menggambarkan itu, bahwa memang kalau kita lihat sebagian besar, mungkin sekitar 45% plastik yang datang ke Indonesia, yang digunakan di Indonesia itu digunakan untuk pengemas makanan dan minuman. Yang lain itu untuk kebutuhan misalnya pipa, konstruksi, pertanian dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sebagian besar memang digunakan untuk pengemas makanan dan minuman yang ada di dalam negeri ini. Dan inilah sebagian mungkin karena ini makanan dan minuman, mereka lebih banyak menggunakan plastik yang virgin. Oh, oke. Ya, karena itu kan masalah kesehatan dan sebagainya. Jadi tidak bisa, karena teorinya itu nggak bisa kita gunakan berulang-ulang. Tapi mungkin digunakan untuk makanan minuman yang mungkin bukan kepunyaan Coca-Cola, yang di bawahnya lagi mungkin ya. Saya kira itu. Oke, ini menarik banget nih apa yang dipaparkan tadi oleh Prof. Henry, bahwa kita tahu sebenarnya tentang kebutuhan juga kondisi sampah plastik, dan ternyata ada industri daur ulang yang pastinya berperan di sini, dan juga tadi faktanya bahwa 48% itu ada di kemasan makanan dan juga minuman. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Pak Tri nih, mungkin dapat dijelaskan langsung, Pak, visi utama dari Coca-Cola selaku produsen dan juga brand owner dari Sprite dalam upaya membantu mencari solusi nih, Pak, terkait dengan permasalahan sampah kemasan plastik ini. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Sasnas. Mungkin saya coba, kalau boleh saya coba ada presentasi sedikit, tapi memang prinsipnya bagaimana kami Coca-Cola juga berusaha menjadi bagian daripada solusi terkait dengan permasalahan sampah plastik ini. Mungkin kalau tidak keberatan bisa dibantu ada presentasinya. Coba kita lihat bersama-sama presentasi dari Pak Tri. Oke. Ya, mungkin lanjut saja. Ya. Baik, terima kasih. Nah, ini mungkin sedikit background saja yang tadi mungkin menyampaikan sedikit apa yang disampaikan oleh Prof. Henry. Ini lebih menjelaskan secara umum saja. Memang
kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan memang sudah menjadi sudah menjadi isu bersama ya. Dan sayangnya Indonesia di mata internasional dilihat sebagai salah satu kontributor terbesar di dunia. Yang mungkin ya kita juga harus menjadi menjadi kepedulian bersama. Betul. Memang itu kalau saya melihatnya itu menjadi sesuatu yang mungkin tidak baik di mata internasional, tapi kita harus melihat positifnya bahwa sekarang isunya menjadi isu yang bersama-sama. Yang kita harus bagaimana caranya menjadi bagian daripada solusi. Nah, kami melihat pemerintah sendiri juga sudah punya target yang cukup jelas. Jadi ada 3 target besar yang pemerintah tetapkan, yaitu pengurangan 70% sampah plastik di laut itu di tahun 2025. Kemudian pengurangan produksi sampah di tingkat produsen sebesar 30% di tahun 2029 kalau nggak salah, ingat saya. Dan tentunya yang terakhir ada 70% penanganan sampah rumah tangga. Jadi ini suatu target besar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kami lihat ini sebenarnya target yang sangat baik, target yang bagus, dan kami perlu dukung ke arah sana. Mungkin bisa dilanjutkan slide berikutnya. Nah, ini ada satu data lagi, data yang kami ambil dari NPAP atau National Plastic Action Partnership. Dan ini menunjukkan data besar terkait dengan sampah plastik di Indonesia. Nah, data ini menunjukkan di tahun 2017 ternyata kurang lebih ada 6,8 juta ton plastik sampah. Plastik yang menjadi sampah di Indonesia. Nah, dari 6,8 juta ton ini ternyata yang sudah terkumpul atau terrecycle itu baru sekitar 39%. Jadi ada 61% yang ternyata belum terkumpul atau belum terkoleksi. Dan ini memang kalau kita lihat menjadi salah satu permasalahan mendasar di Indonesia. Tadi kalau saya ingat tadi yang disampaikan oleh Prof. Henry, memang ada sebagian plastik yang sudah diolah dan kemudian bisa di-recycle, tapi ternyata memang jumlahnya belum cukup. Kenapa? Ya karena mungkin salah satunya ini, infrastrukturnya mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, ini seingat saya ada satu yang lebih menggambarkan lagi kenapa 61% itu dan dari mana asalnya 61% itu. Mungkin bisa dilanjutkan? Oke, next. Nah, ya, ini kalau kita lihat ternyata sistem pengumpulan sampah di Indonesia itu umumnya terkonsentrasi di kota-kota besar dan kota-kota menengah. Jadi di kota-kota kecil dan daerah-daerah remote itu terus terang belum cukup punya sistem pengumpulan sampah yang mumpuni. Nah, jadi sehingga itulah yang terjadi akibatnya sampah-sampah belum tentunya terkolek dan terkumpulkan dengan baik. Nah, kemudian tentunya dalam kondisi seperti ini bagaimana kita bisa menjawab, bagaimana Coca-Cola bisa turut peran serta. Nah, mungkin dilanjutkan lagi slide-nya, mohon maaf. Oke, selanjutnya kita. Ya, nah di tahun 2018, awal 2018 CEO kami meluncurkan suatu visi besar. Visinya disebut adalah World Without Waste atau dunia tanpa sampah. Nah, visi ini menjadi tujuan bagi kami untuk bagaimana kita bisa turut kontribusi. Simpelnya adalah kami ingin membantu mengkolek dan merecycle a bottle or a can for everyone we sell by 2030. Artinya berapa yang kita produksi, berapa yang kita jual di tahun 2030, sebanyak itulah kita ingin mengumpulkan dan membantu mengkolek dan merecycle-nya. Nah, tentunya ini kan suatu visi besar, Mbak. Menerjemahkannya agak lebih susah karena tiap-tiap negara punya kompleksitas yang berbeda-beda. Nah, alhamdulillah kita punya 3 pilar besar yang bisa diadopsi ke berbagai konteks dan situasi. Nah, 3 pilar tersebut kita bagi menjadi design, collect, dan partner. Mungkin kalau bisa dilanjutkan slide-nya ada untuk supaya bisa dilihat lebih jelas. Nah, ini adalah pilar besarnya yaitu design, collect, dan partner. Desain secara esensi adalah bagaimana kami melihat ulang kemasan kami, desain dari kemasan kami. Apa yang kita bisa lakukan terkait dengan desain kemasan kami, sehingga kita bisa mendukung tujuan besar tadi. Nah, salah satunya adalah bagaimana memastikan seluruh material di kemasan kami itu 100% recyclable. Itu nomor 1. Kemudian ke depannya kami ingin juga bisa memakai recycled material di dalam kemasan kami. Nah, tadi yang Profesor Andi sampaikan mungkin agak sulit, tapi sebenarnya secara teknologi memungkinkan bisa. Pak, ya? Tapi memang perlu dibangun ekosistemnya di Indonesia sehingga itu kita bisa peroleh bahan bakunya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengurangi pemakaian virgin material di kemasan-kemasan kami. Nah, itu yang terkait dengan desain.
Kemudian pilar kedua adalah terkait dengan collection. Tadi kita lihat cerita besarnya adalah ternyata collection itu menjadi PR. Iya, betul. Nah, jadi kami juga melakukan berbagai macam kegiatan terkait dengan collection, antara lain adalah membangun education and awareness-nya ada. Bagaimana kita mendukung terciptanya suatu sistem collection yang lebih masif, lebih robust, terutama yang sifatnya adalah business to business yang lebih sustainable. Gitu. Nah, dan yang ketiga, pilar terakhir adalah terkait dengan partnership atau kemitraan. Nah, memang mau nggak mau ini adalah isu besar yang tidak bisa satu perusahaan, dua perusahaan, satu orang, dua orang bergerak, tapi harus bersama-sama. Karena ini terkait dengan perilaku kita semua. Ya, bagaimana kita bisa sama-sama bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Jadi itu kurang lebih 3 besarnya dan 3 pilarnya sih, Mbak. Gitu loh. Oke, baik Pak Tri. Ini juga jadi wake up call sih buat saya sebagai konsumer gitu ya. Tidak hanya kita membeli, kita meminum, kita makan gitu, tapi kemudian bagaimana kita mendaur ulang dan mengumpulkan lagi, pilah sampah-sampah yang memang sudah kita hasilkan tadi gitu. Makanya saya langsung aja pengen tahu, saya ingin tanya ke Pak Pris, dapatkah dijelaskan dulu nih ya Pak, kita mau berkenalan dulu dengan Ikatan Pemulung Indonesia. Silahkan Pak, boleh dijelaskan. IPI ini sebenarnya apa Pak? Ya, ini Ikatan Pemulung Indonesia ini kan berdiri dari tahun 1991. Nah, di era tahun 90-an itu para pemulung merasa tersisihkan, dan perlu adanya wadah organisasi untuk menampung aspirasi para pemulung pada saat itu. Nah, di Ikatan Pemulung Indonesia ini didirikan oleh para pelapas pemulung pada saat itu untuk dapat melindungi dan dapat membina pemulung, karena waktu di era itu tingkat sosialnya itu sangat tinggi. Jumlah sosialnya, rawan sosialnya itu sangat tinggi. Jumlahnya sekarang berapa Pak anggotanya Pak Pris? Ya, sekarang ini dengan adanya perkembangan, terus kita mengikuti zaman. Nah, di era saya, sejak saya jadi ketua umum di tahun 2014, kita sudah ada di 25 provinsi. Dan kita juga sudah melakukan rapat kerja nasional tahun 2018 kemarin. Nah, untuk anggota IP yang aktif terdaftar di Ikatan Pemulung Indonesia ada 3,7 juta. 3,7 juta orang. Baik. Ya, ini masuk dalam sektor informal. Dan ini juga klasik bagian dari kehidupan mereka. Nah, Pak Pris kan bisa dibilang para pemulung ini juga memiliki peran yang sangat besar gitu, merupakan ujung tombak dari proses pengumpulan sampah. Lalu sebenarnya bagaimana sih sampah-sampah seperti plastik bekas ini menjadi sumber penghasilan dari para pemulung? Mungkin boleh dijelaskan Pak Pris. Ya, di kita tuh ada 2 kategori pemulung kelapa dengan pemulung mandiri. Nah, pemulung mandiri ini yang selalu berjalan membersihkan di jalan raya, di protokol. Nah, ini yang mengambil semua jenis sampah plastik yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Nah, dari situ sampah jenis apa aja diambil, sampah plastik diambil, dikumpulkan dari pemulung mandiri, disortir di lapak pemulung. Oleh lapaknya disortir sesuai dengan jenisnya masing-masing. Baiklah. Dari Pak Pris kemudian saya akan kembali ke Prof. Henry. Prof. Henry masih bersama kami. Saya ingin tahu nih, Prof, sebenarnya apakah ada data yang menjelaskan seberapa banyak sebenarnya jumlah plastik yang sudah didaur ulang dan juga potensi plastik yang sampai saat ini belum terdaur ulang, Pak? Ya, baik. Kalau data itu mungkin susah ya, Mbak ya. Tetapi berdasarkan beberapa penelitian, mungkin saya minta bantuan. Ada slide saya yang terakhir dalam hal ini. Ini bercerita tentang jumlah plastik dan sebagainya ya. Ya, mohon bantuannya pakai apa? Coba kita lihat di presentasi Profesor Henry. Di sana ini adalah suatu studi dan biasa kami lakukan semacam itu ya. Studinya adalah melihat bagaimana kegiatan sektor informal termasuk bank sampah biasanya di dalam recovery barang-barang yang bernilai jual, dalam hal ini plastik ya. Nah, ini dilakukan
di Banyuwangi, saya kira sama, Banyuwangi termasuk kota di Jawa yang sangat aktif di dalam melakukan pemulungan recovery oleh sektor informal. Nah di situ biasanya kami kan nggak tahu apa sih yang laku. Biasanya minta bantuan teman-teman di pemulung. Kalau nggak ada teman-teman pemulung, mahasiswa kami nggak akan tahu apa-apa. Jadi berdasarkan cara mereka bekerja, bahwa ini yang laku, ini yang tidak laku dan sebagainya, kami bisa membuat satu gambaran bahwa ternyata yang diambil oleh sektor pemulung mandiri menurut Pak Pris ini sekitar 26% dari total plastik yang banyak sekali di kota Banyuwangi dalam hal ini, tapi nggak banyak berbeda dengan yang lain. 26%, ya, itu mungkin masih ada airnya dan sebagainya. Tambah ke yang pelapak itu kan berkurang lagi karena disortir lagi. Nah, itu apa artinya? Bahwa sebagian besar dari sampah plastik yang dihasilkan oleh kita konsumen itu dibuang. Jadi hampir 76%, mungkin lebih. Itu data dari Pak Tri tadi ya. Jadi itu masalahnya. Jadi hanya sekitar 25%, mungkin jatuhnya sekitar 20% paling banyak. Jenis plastik yang ada di lingkungan kita itu tidak digunakan. Itu di Jawa. Pak Pris ini di Jawa, Pak Pris, di mana pemulungan itu aktif, Pak. Di Bali juga. Begitu kita pergi ke Pak Pris di Manado misalnya, di Sumatera Utara, nggak ada pemulung di sana. Saya mengunjungi sebuah TPA, pemulungnya inang-inang di ini satu orang saja. Karena apa? Lapaknya tidak ada, Pak, dan sebagainya. Ini masalah besar kita, bahwa banyak sekali plastik yang ada di luar Jawa dan Bali yang belum terkumpulkan dengan baik oleh sektor ujung tombak tadi. Jadi kita tidak bisa mengharapkan bahwa mendadak akan terkumpul begitu saja. Enggak. Ada mekanisme mengumpulkan. Jelas kita tidak bisa memaksa seseorang menjadi sektor informal, karena itu adalah pilihan, toh. Kalau saya dari Madura, Pak, biasa memulung, ya, itu sudah biasa. Jadi pemulung yang ada di Bali itu orang Madura banyak kan, dan tidak merasa rendah diri, karena memang itulah dari sanalah kita bisa hidup dan sebagainya. Saya kira itu sementara, Mbak. Oke, Prof. Intinya sebenarnya banyak yang tidak sadar begitu ya, betapa kemasan ulang plastik ini sebenarnya bisa memiliki nilai, gitu, bisa memiliki value lagi. Nah, lalu menurut Prof. Henry, berdasarkan data dan juga research yang sudah dilakukan, sebenarnya plastik PET yang mana sih, Prof, yang sebenarnya paling dicari untuk industri daur ulang? Ya, jadi memang sudah terkenal, Pak. Plastik itu yang dicari adalah nomor 1 PET, ya, PET. Nomor 2 yang berjenis PE, ya. PE itu kan bisa di botol gelas minuman atau pembungkus. Kemudian PP. Kemudian yang tidak laku itu di luar itu, multi-layer dan sebagainya, yang plastik-plastik yang bermasalah. Di samping itu sebetulnya mungkin saja di antara plastik yang tidak laku itu adalah plastik yang sudah secondary atau tertiary, yang mungkin tidak bisa didaur ulang lagi, karena plastik itu bukan seperti kaca atau besi yang terus-menerus bisa didaur ulang. 1-2 kali sudah berubah sifatnya, apapun teknologinya, apalagi untuk makanan minuman. Jadi itu persoalan utama kita adalah plastik berbeda dengan kaca atau besi atau aluminium yang terus-menerus bisa kita daur ulang tanpa penurunan kualitas. Plastik dan kertas dan sebagainya itu pasti menurun. Baik. Ya, itu saya kira penjelasannya. Baik. Terima kasih penjelasannya, Prof. Dan saya lanjut aja, saya ingin tahu dari Mbak Fitri, Sprite kan sangat dikenal oleh masyarakat nih dengan botol warna hijaunya ya, itu kan ikonik sekali. Nah, kali ini ada terobosan baru ternyata berupa kemasan yang menjadi jernih seperti yang ada di depan saya ini. Mungkin boleh dijelaskan kepada Detikers sebenarnya ada apa dan apa harapannya dengan membawa terobosan baru ini? Iya, jadi kan kalau Sprite itu kan memang sudah lama dari zaman kita kecil ya, dari dulu kita taunya botol Sprite itu warnanya hijau dengan rasanya udah sangat terkenal, lemon lime yang menyegarkan seperti itu. Nah sekarang Sprite tuh pengen punya langkah nyata nih dengan mengubah botol kemasannya itu tuh suatu langkah yang berani menurut saya ya, karena
kita pengennya punya ada semacam langkah yang nyata berkontribusi seperti tadi Pak Tri udah sempat jelaskan. Kita punya komitmen terhadap visi yaitu World Without Waste. Nah, Sprite ini ingin berkontribusi nih mendukung program tersebut sehingga nantinya ujungnya kita akan mencapainya seperti itu. Nah, tapi di sisi lain juga Sprite sebenarnya tetap menjaga kualitas dan rasa. Jadi dari sisi produk, dari sisi kualitas itu tetap kita jaga, tidak ada yang berubah sama sekali dari kemasan, dari isi Sprite. Jadi hanya berubah dari sisi kemasan botolnya. Tujuannya apa? Untuk mendukung yang tadi setelah dijelaskan oleh Bapak Profesor Andri, Pak Tri, itu pengen membuat kemasannya lebih mudah didaur ulang. Jadi mendukung semua program-program yang kita jalankan selama ini gitu. Oke, dengan botol PET yang tidak berwarna ini ya Mbak Iya, Fitri, ya. Kemudian juga ada sebetulnya ada satu video nih Mbak yang bisa kita tayangkan buat teman-teman yang detikers mungkin bisa melihat seperti apa sih transformasinya si botol Sprite ini. Ada videonya, silakan. Ini dia, kita lihat yuk. Oke, keren sekali. Nah, langsung lanjut kalau gitu ke Pak Tri nih tentang strategi transformasi botol kemasan Sprite yang sudah sangat melekat di Indonesia gitu ya Pak. Kenapa sih akhirnya bertransformasi menjadi botol PET jernih seperti ini? Ya, nah mungkin tadi sampaikan Mbak Fitri memang sebenarnya ini kan suatu langkah besar bagi Sprite ya. Bukan hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia Sprite itu sekarang mengarah kepada transparan botol. Nah, memang ini didasari dari tadi tujuan besar kita. Kita ingin menjadi bagian dari solusi. Dan kita lihat ternyata fakta di lapangan, botol PET itu sendiri memang sebenarnya jenis plastik yang banyak dicari. Ya, nilainya cukup tinggi di tingkat pemulung. Mungkin Pak Pris nanti bisa juga bantu ngasih tahu angkanya berapa seperti apa. Tapi nilainya cukup tinggi lah. Jadi memang itu dicari. Tapi yang kita lihat juga ternyata datanya nunjukin bahwa botol PET berwarna dan botol PET transparan, botol PET transparan harganya jauh lebih tinggi. Gitu loh. Karena apa? Karena ternyata botol PET transparan itu kalau didaur ulang itu lebih fleksibel Mbak penggunaannya. Karena kan biasanya dicacah, kemudian menjadi flakes. Nah, setelah itu kan bisa diolah menjadi berbagai macam produk lain. Apakah itu produk yang sifatnya menjadi botol lagi, mungkin perlu menjadi ada suatu proses lagi tambahan untuk memastikan tidak ada kontaminasi. Tapi kalaupun tidak jadi botol lagi, bisa jadi ember, jadi kursi, jadi polyester, itu dengan transparan dan tidak berwarna itu lebih mudah untuk diolah, sehingga akhirnya lebih fleksibel dan tentunya lebih banyak dicari. Nah, itulah yang kita lihat ternyata fakta ini menarik buat kita gitu loh, sehingga kita lihat ya ini menjadi suatu langkah yang menurut kami cukup strategis untuk kita memudahkan agar botol-botol PET ini pada akhirnya gampang dikumpulkan dan gampang didaur ulang. Dan value-nya juga masih tinggi gitu meningkat, ya, sehingga akhirnya tadi membantu juga teman-teman di level pemulung yang akan mengambil. Oke, tapi langsung aja kalau gitu saya ingin tahu juga respon dari Pak Pris gitu ya mengenai botol PET yang transparan ini, bagaimana Pak Pris? Ya, terutama saya harus mengucapkan terima kasih kepada Coca-Cola dan juga brandnya Sprite sudah berubah menjadi PET jernih. Ini akan menjadi tambah nilai, tambah pendapatan untuk para pemulung. Pasti itu udah jelas. Apalagi kalau yang tadi juga Pak Tri bilang kalau nilai dari PET warna dengan PET putih sangat jauh sekali. Kalau dari pemulung ditimbang oleh pelapak, kalau dia tercampur warna itu di sekitar 1.800 sampai 2.200. Tapi kalau seandainya pemulung ngambil putihnya saja, putih bersih itu di angka 3.500 sampai 3.700. Nah, itu bisa sampai di angka 4.000. Itu kan juga sangat signifikan. Sangat tinggi. Nah, itu bukan hanya menolong para pemulung ujung tombak ekosistem daur ulang, tapi juga menolong
selevelan kayak pelapa, Ya. seperti saya pelapa, otomatis akan menambah juga pendapatannya. Oke, Ketika baik. enggak, ini kalau di pabrik tuh kalau putihan itu kita dikasih harga 6.300 saat sekarang ya. Saat lagi pada pandemi sekarang harga PET mulai berusaha untuk naik di level 6.000. Tapi ketika pandemi, di saat hangat-hangatnya pandemi di Maret, April, Juni kemarin, itu sangat-sangat terpuruk. Karena pabrikan tutup dan ekspor nggak bisa. Kita mungut, kita nimbang, tapi nggak ada yang mau pabrik mau buka. Ini juga sangat prihatin pada saat itu. Nah, sekarang mulai agak naik. Mulai naik. Baik. Artinya terkonfirmasi. Untuk yang warna. Nah, untuk yang warna ini kalau di pabrik kita dikasih harga 2.500 sampai 3.000. Signifikan kan agak sangat jauh perbedaan antara warna dan yang transparan ya Pak ya. Baik, ini artinya terkonfirmasi dari Pak Pris ya. Saya lanjut lagi, ingin tahu lagi kembali ke Pak Tri. Lalu untuk mencapai target World Without Waste 2030, ini apa aja sebenarnya yang udah dilakukan oleh Coca-Cola Indonesia nih Pak? Kalau melihat dari langkah yang diambil ini kan sepertinya harusnya ada kolaborasi nih Pak dengan berbagai pemangku kepentingan ya kan? Betul. Memang mau nggak mau ini memang isu ini isu yang sangat besar. Jadi apa yang kita lakukan ini melalui Sprite tentunya salah satu dari upaya kami menjadi bagian daripada solusi untuk isu ini. Nah, kemitraan itu penting, Mbak. Salah satu yang kita juga dorong adalah ada, kalau saya boleh ditampilkan lagi slide saya yang terkait dengan collection. Ada yang terkait dengan collection, ada beberapa upaya yang kami lakukan. Terkait dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Mungkin mohon maaf kalau boleh dibantu slide-nya. Slide-nya kembali lagi ke slide Patri. Coba kita tampilkan di sini. Oke, kita cari ini ya Pak. Lanjutkan dulu saja. Ada satu lagi slide berikutnya. Ya, ini. Nah, ini memang ini adalah strategi dari sisi collection. Kalau tadi Mbak Sasnas ingat, pilarnya ada desain, collect, dan partner. Nah, collection inilah yang memang kita melihat kami perlu bermitra dengan berbagai macam pihak. Karena kan ya Coca-Cola keahliannya bukan memungut sampah. Coca-Cola kami memproduksi produk minuman, tapi kami ingin menjadi bagian daripada solusi. Sehingga kami melihat cara kami bisa lakukan itulah kami di dalam pilar collect sendiri, kami bagi lagi menjadi 3, Mbak. Ada yang sifatnya adalah structural collection. Nah, di sini kami mendorong bersama dengan teman-teman pelaku usaha di industri FMCG dan juga industri kemasan. Kami mendorong terbentuknya satu organisasi yang disebut Indonesia Packaging Recovery Organization. Nah, inilah organisasi nirlaba. Sifatnya yayasan, yang memang tujuan besarnya adalah bagaimana kita bisa mendorong agar pengumpulan dan daur ulang dari materi-materi plastik kemasan bekas pakai itu semakin tinggi dan semakin meningkat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan di situ. Nah, ini adalah salah satunya, Mbak. Tentunya, dan kemudian kedua ada yang terkait dengan community collection. Nah, di sini kami bermitra dengan komunitas-komunitas, dengan masyarakat-masyarakat untuk bagaimana kita mendorong agar collection dan juga daur ulang tadi bisa lebih masif lagi. Ekosistemnya terbangun. Nah, ini ada beberapa program, misalnya Plastic Reborn, itu kita bekerja sama dengan startup, Mbak. Jadi ada startup yang memang anak-anak muda bermainnya adalah bermain dengan digital, teknologi, untuk menggunakan teknologi bagaimana meningkatkan daur ulang dan collection. Ada Eco Ranger yang memang kita bekerja sama dengan masyarakat. Ini lokasinya kebetulan di Banyuwangi. Tadi Prof. Edi juga sempat ngomong Banyuwangi, jadi saya jadi ingat Banyuwangi. Nah, ini kita bekerja sama dengan masyarakat di sana untuk membangun kepedulian masyarakat dan juga membangun yang disebut TPS 3R, tempat pembuangan sampah sementara yang berbasis dengan reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini dengan masyarakat gitu loh. Nah, kemudian ada juga Dropbox, ada Jaga Indonesia yang sifatnya lebih ke arah education and awareness.
Dan ada juga yang sifatnya kegiatan yang kita juga membantu misalnya memperbaiki atau membersihkan sungai dengan program Citarum River. Jadi ini beberapa macam, Mbak. Nah, tentunya yang terakhir adalah terkait dengan brand activation. Dan inilah bagaimana Sprite salah satunya. Jadi kalau kita ngomong partnership itu luas, Mbak. Bukan hanya dari sisi bagaimana kita bekerja sama terkait dengan collection-nya sendiri dengan pelaku-pelaku industri, tapi juga komunitas. Dan tentunya selain dengan pelaku industri dan juga komunitas, tentunya kami juga mesti bekerja sama dengan civil society dan juga pemerintah. Karena pemerintah lain juga yang mempunyai peranan kebijakan. Iya, regulasi gitu, ya Pak ya. Baik. Oke, nah saya lanjut kalau gitu dari Patri ke Prof. Henry lagi, kembali ke Prof. Henry. Kalau pengelolaan sampah yang baik itu kan tadi juga kita sudah dengar begitu ya dari Patri. Apakah ini memang betul-betul harus melibatkan banyak pihak, baik dari produsen maupun masyarakat, dan bagaimana sebenarnya nih Prof, cara yang baik agar sistem itu terlaksana? Ya, itu sangat jelas ya, kerjasama semua ya masyarakat, dan saya lihat memang pihak industri ya, produsen dalam hal ini sangat signifikan sekali dalam hal bagaimana kita mengurangi plastik yang ada di lingkungan. Karena apa? Karena sampai sekarang kan seperti tadi dikemukakan, pengumpulan sampah kita kan masih terbatas ya. Kemudian yang kedua adalah industri recycling itu adanya hanya di Jawa dan di Bali. Nah, pihak produsen pihak semacam Coca-Cola dalam hal ini bisa membantu berperan banyak ya. Menjadi perantara bagaimana sampah plastik itu dikumpulkan dan dibawa ke tempat recycling. Ini masalah besar di luar Jawa. Kalau di Jawa mungkin kita keluar rumah sudah ketemu sama pelapak yang sekaligus membuat pelet dan sebagainya. Kalau di luar Jawa itu saya lihat di Sumatera Utara itu bukan main. Saya di Balige lama untuk ini harus dibawa ke Medan dulu. Dari Medan katanya dibawa ke Jawa untuk diproses. Jadi bukan main. Jadi harganya sudah tidak kena lagi seperti kata Pak Pris itu. Nggak akan lagi bisa dapat 6.300. Berarti kan di bawah itu kan ada ongkos jalan, ongkos transport. Nah, peran. Nah, dalam hal ini teman-teman dari swasta dalam hal ini sangat berperan bagaimana meningkatkan pengumpulan, sistem pengumpulan yang ada dan menuju ke titik di mana industri plastik itu di recycling sesuai dengan kebutuhan. Ini masalah besar di Indonesia. Ya, di Jawa saya lihat tidak ada masalah walaupun tetap masalah, tapi di luar Jawa bukan main. Persoalan logistik chain di dalam sistem daur ulang di Indonesia. Prof. Henry, saya juga ingin tahu terkait dengan pandemi ini, apakah ada perubahan behavior gitu dari masyarakat? Oh iya, jelas kita banyak mengkonsumsi plastik yang tidak laku. Jadi plastik yang warnanya hitam sebagai pembungkus dan sebagainya, ada yang tetapi juga dengan pandemi itu kita juga memproduksi botol desinfektan atau yang butuhkan plastik wadah ya untuk hand sanitizer itu mungkin meningkat, tapi juga konsumsi kita itu bukan main di dalam konsumsi plastik di rumah-rumah, itu meningkat luar biasa, dan itu bukan tipe plastik yang laku dijual itu. Banyak kan gak laku malah, itulah masalah lain itu Mbak. Iya sih, oke. Ini juga kembali lagi ya mengingatkan ya Pak ya, di tengah pandemi ini kita memang sangat mungkin health conscious gitu, takut terkena virus dan lain-lain, tapi kembali lagi sampah yang kita hasilkan juga malah makin banyak gitu, dan harusnya pilih-pilahnya juga harus kita lakukan gitu di rumah. Nah, saya kembali lagi ingin tahu dari Pak Pris, Pak Pris setujukah dengan pendapat Pak Tri tadi mengenai kemasan botol Sprite jernih terbaru ini seperti apa, dan tadi juga kita mendengar dari Prof. Henry mengenai pengerahan gitu, kawan-kawan di luar Jawa ini seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan Pak Pris. Ya, saya setuju dengan gantinya warna hijau jadi warna jernih. Itu juga yang tadi saya sudah utarakan, akan dapat meningkatkan pendapatan pemulung, bukan hanya pemulung aja, tapi juga di levelan pelapak, bosnya juga akan meningkat. Nah, ini kita juga sadar bahwa industri adanya di Pulau Jawa, tapi kita juga melalui organisasi, kita juga ada di Kalimantan, kita juga ada di Sumatera Utara, di Kepulauan Sumatera, di Sulawesi. Nah, ini
melalui rapat kerja nasional di 2018 kita ciptakan program kerja. Program kerja ini kita ada KIP dan KUP, kawasan industri pemulung dan kawasan usaha pemulung. Nah, kawasan industri pemulung kita akan melakukan pengepresan. Ketika itu dipres, botol PET ketika itu dipres itu akan efisien dari operasional. Nah, paling tidak kita mengirim ke Jawa atau ke Jawa Timur atau ke DKI itu paling tidak kita harus punya 20 ton baru masuk kategori ada marginnya untuk kita dan kita lakukan itu. Nah, ini yang sudah terrealisasi ada 3. Memang belum ada di luar Pulau Jawa karena kondisi di Indonesia Timur kan juga lagi COVID pandemi, ya kita belum bisa berani ke sana. Nah, ini dengan kondisi seperti ini kita sudah ada 6 KIP di Jawa. Terkait dengan pandemi ini, Pak Pris, adakah yang berubah gitu dari kegiatan yang dilakukan oleh IPI atau bagaimana? Karena tadi kita juga sudah mendengar dari Prof. Henry bahwa sebenarnya masyarakat nih perilakunya berubah gitu, makin banyak sampah yang juga kita hasilkan. Ya, kalau di kalangan kita makin banyak plastik, makin banyak rezeki buat pemulung. Karena plastik itu bagian dari kehidupan. Yang tadi, karena gini, plastik kecil apapun di TPA itu pasti dipungut. Pasti dipungut dan pasti punya nilainya. Nah, kalau makin banyak masyarakat memakai plastik yang berdaur ulang, terutama misalnya jenis PET yang harganya tinggi dan juga HDPE yang harganya tinggi, itu akan dapat mensejahterakan para pemulung. Dan ini kita dukung 100%. Kita akan dukung 100% dengan adanya plastik yang berserakan di masyarakat pasti dipungut dan diambil sama pemulung. Mungkin nggak diambil. Baik. Dan untuk sirkulasi ekonomi plastik, terus juga daur ulang plastik itu nggak ada habis-habisnya. Karena ada ketika plastik itu tidak bisa didaur ulang, itu ada istilahnya campuran pakai ori. Ketika ditambah ori, plastik itu akan berkembang, akan bagus lagi dan terus seperti itu. Dan ini yang saya puluhan tahun di TPA Sultan Terkebang, plastik sekecil apapun diambil, asal punya nilainya. Jadi makin banyak beredar plastik, saya rasa pemulung akan menjadi sejahtera. Baik. Ada nilai besar ekonomi yang emang dapat dihasilkan dari plastik-plastik ini. Lalu kemudian saya ingin kembali lagi nih bertanya kepada Mbak Fitri, ini kemasan baru botol PET Jernih Sprite ini kan sudah diluncurkan gitu bersamaan dengan proyek Lihat dengan Jernih. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gitu ya Mbak Fitri tentang proyek ini dan kira-kira apa tujuannya sih sebenarnya, kita penasaran. Jadi sebenarnya seiring dengan diluncurkan kemasan botol jernihnya Sprite yang baru ini tuh kita pertamanya ingin, kan Sprite itu kan dekat dengan kalangan konsumen muda ya, muda yang selama ini mengenal Sprite dengan membawa pesan bahwa dengan Sprite kita inginnya berpikir lebih jernih. Nah, dengan pesan yang sama dan juga dengan peluncuran si botol Sprite jernih ini, lagi Sprite ingin mengedukasi nih ceritanya ya tentang bagaimana kita punya kontribusi terhadap solusi permasalahan sampah. Makanya dengan proyek ini nih, proyek Lihat dengan Jernih ini kita menggandeng kolaborasi partner yaitu ada Waste for Change salah satu diantaranya, kemudian juga ada Plustik yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Reza. Itu di mana kita ingin mengedukasi masyarakat juga, melibatkan masyarakat, teman-teman anak muda milenial zaman sekarang, itu bagaimana sih sebetulnya proses daur ulang gitu. Terus spesifikali untuk botol kemasan jernih yang Sprite seperti itu. Jadi di sini kita pengen mengajak, menginspirasi bahwa ternyata botol bekas pakai itu nggak cuma semerta dibuang loh, bisa menjadi sesuatu. Nah, jadi itulah inti dari proyek kolaborasi Lihat dengan Jernih, di mana kita ingin mengedukasi, mengajak konsumen muda untuk berpikir lebih jernih gitu ya tentang masalah sampah, botol bekas pakai, gimana cara memilah dan memanfaatkannya untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna seperti itu.
Bicara tentang mengubah botol plastik yang biasanya kita lihat sebagai sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna, kayaknya saya akan langsung aja menyapa Mas Reza Hasbinanda atau yang biasa disapa Mas Reza. Mungkin langsung aja nih Mas Reza bisa diceritain sebenarnya apa sih EcoPlank dari Plustik dan bagaimana sebenarnya proses pembuatan menjadi benda yang memiliki nilai jual. Silakan Mas Reza. Oke, terima kasih. Mungkin saya jelasin Plustik itu apa dulu ya. Plustik itu adalah sebuah startup yang mencoba memberi solusi untuk permasalahan sampah plastik. Kita coba pakai semua sampah plastik tanpa dipilah, termasuk botol barunya Sprite, untuk dijadikan barang baru. Yang salah satunya adalah EcoPlank. Nah, dari EcoPlank baru kita bisa bikin barang-barang seperti kacamata yang untuk Sprite. Saya ada video sih, mungkin biar lebih jelas kita bisa lihat video berikut ini dulu. Nah, jadi di video tadi udah bisa dilihat jelas kalau kita pakai bahan sampah plastiknya tanpa dipilah, termasuk yang tadi Prof. Henry bilang bermasalah, ada plastik multilayer, yang ada aluminium foilnya, ada kantong plastik kresek, dan barang yang kita bikin mestinya sekarang bisa punya lifespan lebih lama, nggak cuma sekali pakai lagi, dan bergunanya jadi banyak. Karena EcoPlank sendiri karakteristiknya seperti kayu, jadi kita juga coba mengedukasi bahwa EcoPlank ini bisa menjadikan kayu. Jadi orang mungkin nggak perlu nebang pohon lagi buat bikin misalnya meja belajar, atau kacamata juga kan ada yang dari bahan frame-nya kayu, sekarang bisa pakai EcoPlank. Oh, oke, I see. Jadi udah bisa dikaryakan begitu ya Mas Reza, jadi sesuatu yang bisa kembali digunakan oleh masyarakat. Nah, kembali lagi pengen tahu juga nih Mas Reza, sebenarnya apa sih value produk yang sudah dibuat oleh Plustik ini? Oke, kalau untuk produk sih pertama memang kita baru sekarang bikinnya EcoPlank. Dari EcoPlank khusus untuk Sprite kita pakai mesin CNC untuk membentuk frame kacamata. Tapi selain itu kita juga lagi R&D untuk bikin barang-barang seperti paving block atau EcoBrick yang bisa dipakai untuk bangunan. Dan yang paling penting sebetulnya jumlah sampah plastik yang tanpa dipilah yang bisa kita gunakan untuk menjadikan sesuatu barang. Oke, ini apakah hanya terbuat dari botol PET jernih aja atau gimana Mas Reza sebenarnya? Ini semuanya campuran sih. Jadi botol PET termasuk di dalamnya, botol PET Sprite termasuk di dalamnya. Tapi juga karena kan kalau dari TPA kita nggak bisa pilih-pilih ya sampahnya. Dan kalau misalnya masih milih seperti tadi kata Prof. Henry, ya sebetulnya masih ada sampah yang dibuang terakhirnya. Kalau kita usahanya begitu masuk ke tempat kita, itu ke belakangnya udah zero waste. Semuanya yang masuk, semua jenis plastik itu kita pakai semua tanpa ada sisa. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza untuk penjelasannya. Nah, kembali lagi ke Mbak Fitri nih. Tadi kita kan udah diskusi nih bagaimana sebenarnya pentingnya kolaborasi untuk bantu tingkatkan laju dari daur ulang ini gitu. Ya. Nah, sebenarnya gimana sih caranya kalau Detikers pada mau ikutan bantu tingkatin laju daur ulang di Indonesia nih lewat proyek Lihat Dengan Jernih? Oke, ini bisa banget nih. Jadi anak muda bisa ikut berpartisipasi nih dengan proyek Lihat Dengan Jernih. Ini dimana kita mengajak teman-teman untuk mulai ngumpulin nih ya botol-botol plastik bekas pakai yang jernih ini, terutama ada botol Sprite-nya, itu bisa dikumpulkan, kemudian
dengan kita punya partner kolaborasi yaitu Waste for Change sebagai mitra pengumpulan, itu kita dibantu oleh Waste for Change, di mana teman-teman bisa mengirimkan botol plastik bekas pakai sebanyak 8 botol, diantaranya 4 botol adalah botol Sprite. Kemudian nanti diterima oleh Waste for Change, nah akan dikumpulkan, nantinya akan diserahkan ke Plustik, si botol plastik bekas pakai itu. Nah dengan Plustik dan timnya Mas Reza akan diolah menjadi sesuatu yang berguna, yaitu kacamata. Jadi itu ada kacamata terbuat dari bahan daur ulang, Mbak. Gitu. Jadi ini terbuka untuk umum ya. Kemudian saat ini kita sedang adakan di Jakarta dan Surabaya. Di Jakarta Surabaya teman-teman bisa berpartisipasi di sana, bisa mengumpulkan melalui distribusi jalur online ya, pengantaran online, kiriman online, atau juga melalui jasa kurir yang tersedia di sana. Jadi sebenarnya gampang banget ya, tinggal masuk ke untuk mengetahui caranya bisa lihat di Instagramnya Sprite @sprite_id. Di situ kita lihat di bio ada link yang akan membawa teman-teman ke microsite-nya Sprite di websitenya Waste for Change. Di situ ada lengkap sekali tata cara yang seperti apa. Dan kita proyek ini dimulai di bulan Maret sampai 1 Mei. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang nih ya ke minimarket, ke supermarket, beli Sprite-nya atau kumpulkan botol plastik jernih bekas pakainya, jangan dibuang langsung. Dikumpulkan, dikirimkan, coba lihat si tata caranya. Kemudian teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan kacamata bekas daur ulang itu, bekas pakai yang didaur ulang, dan juga bisa didonasikan. Jadi ada 2 cara, bisa kita donasikan dua-duanya, atau bisa kita terima satu lagi didonasikan. Jadi di satu sisi juga kita terlibat di prosesnya, di sisi lain juga kita membantu teman-teman yang kurang beruntung dari sisi penglihatan dengan memberikan kacamata donasi tersebut gitu. Jadi tapi lebih jelasnya kita bisa lihat nih video mekanismenya seperti apa sih untuk mengikuti proyek Lihat dengan Jernih ini. Oke, boleh yuk kita lihat. Hey guys, udah siap bergabung di Lihat dengan Jernih Project yang akan daur ulang botol plastikmu jadi kacamata untuk bantu sesama? Pertama, masuk ke website melalui link yang ada di Instagram Sprite Indonesia. Klik gabung sekarang untuk registrasi, lalu verifikasi melalui email. Kumpulin 8 botol PET dengan minimal 4 botol Sprite yang dikemas rapi. Cari dan antar sendiri ke mitra Waste for Change terdekat atau pakai kurir dengan klik tombol Store sekarang. Isi data dan alamatmu sebagai pengirim, lalu dapatkan kode unik. Pilih jasa pengiriman, centang kotak untuk sumbangkan 2 kacamata, atau diamkan untuk sumbang 1 dan dapat 1. Setelah pemesanan selesai, jangan lupa tulis kode unik kamu pada paket botol plastikmu. Lalu, lanjutkan langkah pengiriman sesuai metode yang kamu pilih. Kamu akan mendapatkan notifikasi apabila paket kamu sudah sukses terkirim. Ayo, sama-sama lihat dengan jernih biar lebih peduli lingkungan juga sesama. Oke, iya, jadi cuma mau ngingetin lagi aja, jangan lupa cek Instagramnya Sprite @sprite_id. Di situ kita ada bio, di bionya ada link yang bisa membawa kita ke penjelasan mengenai bagaimana cara berpartisipasi di proyek Lihat dengan Jernih itu. Oke, baiklah. Ini penasaran juga, saya pengen kembali lagi ke Mas Reza gitu ya. Mas Reza, saya ingin tahu gitu, kacamatanya yang sudah dihasilkan dari EcoPlank ini sebenarnya safe nggak nih Mas untuk digunakan? Mungkin Mas Reza bisa menceritakan lebih detail. Iya, kacamatanya safe karena kita udah ada di lab test kalau dia tidak ada toksik yang dihasilkan. Karena emang prosesnya kita kan pakai mesin dipanasin ya Mbak, jadi sudah hampir semua kumannya tuh udah mati sih. Jadi ini aman untuk dipakai. Oke, jadi dipastikan kalau aman untuk dipakai gitu ya, malah membantu si pemakai. Nah mungkin kembali lagi ke proyeknya ini Mbak Fitri, ini proyeknya boleh diceritakan di area mana saja, karena katanya tidak hanya di Jakarta dan Surabaya ya Mbak? Iya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi titik pengumpulan Waste for Change itu sendiri adanya di Jakarta dan Surabaya. Tapi ternyata kita baru dapat kabar nih ya, ternyata dari beberapa hari setelah kita jalankan proyek ini, itu yang ikut, yang telah berpartisipasi itu ternyata nggak cuma dari Jakarta Surabaya. Jadi hampir dari seluruh Indonesia itu ternyata ada respon yang positif banget gitu. Jadi kita sangat appreciate teman-teman dari Makassar, teman-teman dari Sumatera juga ada. Jadi ternyata ini cukup mendapat respon yang bagus juga dari teman-teman. Tapi untuk saat ini memang Jakarta Surabaya sebagai titik pengumpulan, tapi semua sebenarnya masih bisa berpartisipasi
sepanjang mengikuti mekanisme yang sudah ada di situ. Oke. Gitu. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Tri? Ya mungkin ini kalau saya lebih ngeliatnya memang ini adalah kembali dari langkah kecil yang kita coba lakukan. Tapi saya melihat ini langkah kecil secara besar, tapi bagi kami ini langkah besar. Langkah besar karena bukan apa, Sprite itu adalah satu brand yang sangat ikonik di Indonesia ya, terutama ya mungkin teman-teman konsumen kita sudah paham banget Sprite seperti apa, malah mungkin lebih kenal dibanding brand-brand yang lain yang kita punya juga gitu loh. Jadi untuk kami pindah dari hijau menjadi transparan itu menjadi suatu langkah besar bagi kami, dan kami harapkan ini bisa mendapatkan animo yang baik dari masyarakat, juga bisa membantu Indonesia untuk memecahkan permasalahan sampah tadi. Oke. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tri, mungkin saya ingin kembali lagi ke Prof. Endri nih. Prof. Endri mungkin boleh dijelaskan gitu mengenai botol PET Journey ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut harganya gitu nantinya Pak. Value-nya itu lebih tinggi kah dibandingkan dengan yang lainnya? Karena tadi kita sudah dengar dari penjelasan Prof. Endri sedikit, tapi mungkin boleh dijelaskan, dielaborasikan lebih lanjut, Prof. Ya, memang yang Journey itu jelas lebih lebih tinggi harganya karena fleksibilitas di dalam penggunaannya dalam recycling misalnya itu lebih jelas, orang lebih memilih yang Journey ya. Tetapi dari sudut pilihan mungkin bukan PET yang paling baik ya sebetulnya. Ada PP misalnya ya, itu yang paling sangat dianjurkan malah ya di dalam hal pilihan di dalam makanan minuman ya, walaupun memang secara estetika mungkin masih lebih baik PET ya di dalam hal ini, dan ini sudah biasa digunakan di mana-mana ya. Saya kira itu Mbak, dan memang dengan merubah jadi berwarna dan jadi jenis jelas sangat mempengaruhi pertama ke teman-teman yang memang memanfaatkan sampah yang bernilai ekonomi ini dengan mendapatkan income yang lebih tinggi. Tapi yang paling penting adalah potensi didaur ulangnya lebih tinggi ini, ya, dan bisa digunakan untuk lebih luas lagi produk yang bisa digunakan. Kalau sudah berwarna kan itu terbatas ya, karena ini saya kira banyak sekali pengaruhnya dari sudut recycling dan sebagainya, di samping income yang jelas lebih meningkat bagi yang memilihnya. Tapi saya nitip saja teman-teman dari Coca-Cola juga jangan dilupakan daerah-daerah di luar Jawa, karena di sana membutuhkan. Saya terus terang karena saya sangat sedih lihat banyak sekali PET dan sebagainya yang ada di TPA itu tidak diambil, karena memang tidak ada yang mengambil dan lampaknya tidak ada. Itu sedih. Sementara kita di Jawa bercerita banyak seolah-olah nggak ada masalah, tapi di luar Jawa itu masalah besar ya. Saya mengunjungi beberapa TPA tingkat kabupaten itu, wah di mana-mana itu botol. Kalau di Jawa itu habis itu semua. Jadi bagaimana kita meningkatkan recovery rate yang yang ada di, jangan hanya di Jawa, mohon ya, tolong juga memikirkan recovery rate yang lebih tinggi lagi di luar Jawa. Sehingga apa? Target Indonesia tahun 2025 bahwa akan ada pengurangan yang signifikan, itu nggak akan jalan kalau tidak memikirkan daerah di luar Jawa. Baik. Saya kira itu. Baik, Prof. Endri. Baik, ini menarik sekali ya. Kita bisa melihat secara jernih begitu apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia, berapa banyak sebenarnya kemasan plastik daur ulang yang kemasan plastik sekali pakai yang tidak terdaur ulang gitu, dan betapa potensinya ini besar banget, potensi cuan botol bekas pakai. Dan mungkin untuk mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini, mungkin saya ingin meminta closing statement gitu dari semua speaker yang sudah hadir bersama kita, baik yang secara virtual maupun yang ada di studio. Mungkin saya akan mulai dari Prof. Endri terlebih dahulu begitu, Prof. Mungkin closing statement dari diskusi kita hari ini. Silahkan, Prof. Ya, kalau saya mempunyai prinsip memang lebih baik membatasi penggunaan, walaupun kontraproduktif ya dengan Pak Pris ya, dan memperbanyak, meningkatkan pengumpulan plastik yang tersebar di mana-mana. Baik. Iya, saya kira itu. Baik, Prof. Endri, terima kasih. Dan kemudian saya beralih ke Pak Pris. Bagaimana Pak Pris? Konklusinya? Saya berharap Fred bisa bekerja sama dengan IPI untuk melakukan program kerja Keep Hope di
wilayah Indonesia Timur supaya teman-teman pemulung di sana bisa mengumpulkan PET dengan maksimal. Baik. Dan mempunyai harga yang tinggi ketika PET itu sudah dipres. Saya rasa itu semoga spread bisa jadi contoh produser-produser lain sehingga beralih ke PET, tidak beralih ke plastik-plastik yang residu lah. Baik. Oke, makasih Pak Pris. Kemudian saya beralih ke Mas Reza. Mas Reza, mungkin ada konklusi dari apa yang kita bicarakan pada siang hari ini? Ya, kalau saya setuju sama Pak Pris sih, masalah sampah ini kan masalah yang besar dan kompleks ya. Jadi kita mestinya kerja barengnya sama banyak pihak. Ini nggak bisa diberesin cuma 1-2 orang atau 1-2 perusahaan. Semua pihak harus terlibat karena masalahnya besar. Dan semoga dengan cara Sprite ini kita bisa tambah bekerja sama untuk mencari solusi masalah sampah plastik ini. Oke, baik Mas Reza. Kemudian dari Mbak Fitri, silahkan Mbak Fitri. Kalau dari Sprite sendiri, ajakannya adalah mari kita berpikir jernih, mulai lebih bijak lagi mengelola sampah, memilah sampah, dan juga mencoba membantu solusi permasalahan lingkungan dengan Sprite, lihat dengan jernih bersama-sama. Oke. Ada yang terakhir yang mau disampaikan Pak Tri? Baik, terima kasih. Mungkin hampir semuanya sudah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Tapi mungkin saya coba tambahkan memang kalau saya lihat tadi kembali ya kita mulai melihat dengan lebih jernih dan mungkin juga melihat apa yang kita bisa lakukan secara individu. Hal simpel apa yang kita bisa lakukan secara individu. Paling mudah adalah tentunya memilah. Memilah kemudian kita bisa pilah sampah-sampah plastik yang kita pakai. Kemudian tentunya kita bawa kepada teman-teman yang memang bisa membantu untuk itu terdaur ulang. Gitu. Jadi hal yang simpel saja. Itu mudah-mudahan itu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tri dan terima kasih juga semua speakers kita hari ini kepada Mbak Fitri, juga Prof. Henry yang sudah bergabung, Pak Pris dan juga Mas Reza. Terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol dengan seru dan berbagi informasi seputar potensi cuan dari botol bekas pakai. Dan terakhir mungkin boleh dong kita kalau saya mengucapkan Sprite mungkin Bapak-bapak dan juga Mbak Fitri di sini bisa langsung bilang lihat dengan jernih gitu ya bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Sprite. Lihat dengan jernih. Oke, mantap sekali langsung oke loh, luar biasa. Baik, terima kasih banyak sekali lagi dan untuk Detikers semua yang mau ikutan lihat dengan jernih, kalian bisa langsung mengunjungi akun Instagram Sprite di Sprite_ID dan bisa langsung klik link di bio-nya dan kalian juga bisa langsung masuk ke page Sprite di website Waste for Change dan nanti kemudian bisa langsung mengikuti langkahnya di sana. Pertama, kalian bisa daftarkan diri, kemudian verifikasi via email, kumpulkan 8 botol PET, lalu kirimkan botol plastik kalian dan akhirnya nanti akan didaur ulang menjadi kacamata. Nice! Jadi setiap botol yang kalian kumpulkan melalui proyek Lihat dengan Jernih ini akan memberikan kalian kesempatan untuk dapat 1 buah kacamata berbahan dasar daur ulang plastik kemasan bekas pakai yang dibuat oleh Plustik dan juga 1 buah kacamata untuk teman-teman yang membutuhkan. Jadi ini bisa langsung aja didonasikan juga kedua-duanya. Ini bisa juga, jadi kesempatan ini sangat terbatas. Dan ini baru tersedia bagi Detikers yang berlokasi di wilayah Jakarta, Surabaya, dan sekitarnya. Tapi juga tadi tambahan dari Mbak Fitri sudah dibuka di beberapa wilayah lainnya. Jadi ayo langsung ikutan saja Detikers ya, jangan ditunda-tunda. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Detikom dan Sprite yang telah menyelenggarakan acara ini. Sprite, lihat dengan jernih. Terima kasih juga kepada Detikers yang sudah hadir dalam acara ini dan sudah menonton. Saya Syahna Suartono mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye, stay safe.